Namun di era modern ini, saat ini, media digital dan sosial telah membuka peluang baru untuk interaksi yang lebih cepat dan langsung dengan publik. Baik, selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau dari saya tuh mau nanya untuk kan kita tuh nggak perlu Jadi yang store dan ya. Berarti media cuma komunikasi yang registrasi selama ini kita dan masukin gunakan unsur itu yang mengalami kita buat ya. perkembangan dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang. Mulai dari media tradisional sampai media digital yang kita gunakan sekarang seperti laptop ataupun HP. Ya. Yang pertama yaitu media tradisional dengan contoh waktu itu lukisan gua, sinyal asap, dan juga pesan merpati. Media-media ini digunakan dengan bahan-bahan yang seadanya dan juga terkendala melalui jarak tempuh, terus jarak seberapa banyak pesan yang bisa disampaikan. Lalu yang kedua ada media cetak, yaitu tahun 1455 sampai 1837, di mana ini contohnya ada koran, buku, majalah, dan juga yang lainnya. Nah, media cetak ini ditandai dengan penemuannya media cetak pertama oleh Johannes Gutenberg dan digunakan untuk membuat buku secara massal pada saat itu. Lalu berikutnya ada media modern pada tahun 1837 sampai 1990. Nah, contoh dari media modern ini yaitu telegraf, telepon, pager, radio, komputer. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ada pager, mungkin bagi kalian masih kurang familiar ya dengan nama pager. Namun pager merupakan media juga yang sempat digunakan untuk mengirimkan pesan pendek. Lalu ada telegraf. Nah, telegraf ini ditemukan oleh Samuel F.B. Morse. Pada saat itu media ini menggunakan sandi Morse pada saat penggunaannya. Lalu berikutnya ada media digital, yaitu tahun 90-an sampai sekarang. Contohnya yaitu internet, media sosial, dan smartphone yang kita gunakan sekarang. Sudah selesai? Halo, ini ketua kelompoknya mana? Mas? Bu, mohon maaf, sepertinya jaringan Nazarudin terputus tiba-tiba. Oke, artinya ini presentasinya sudah selesai. Iya, Bu. Oh, singkat ya. Oke, baiklah. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Wah, bagi teman-teman, mungkin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan. Kita buka satu sesi dulu untuk 3 penanya ya. Ayo dikoordinir, Mas. Oke, yang pertama mungkin dari Mutia Rahma, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan di sini saya untuk bertanya. Tadi kan kalian udah sebutin ya beberapa tokoh yang berpengaruh di humas ini kan. Tadi disebutin tuh ada Bapak Ivy Ledbetter-Lee sama Edward Bernays ya kan. Nah, seperti yang kita ketahui itu kan mereka berdua itu kan laki-laki ya. Ada nggak sih tokoh perempuan yang berperan penting gitu untuk pengembangan humas di abad ke-20 tapi kayak sering tidak diutit oleh sejarah gitu? Itu pertanyaan saya, apakah dimengerti? Oke, terima kasih Mutia. Kita buka berapa pertanyaan, Ibu, untuk sesi ini? Sesi ini kita 3 dulu ya, silakan dipilih. Nanti kalau memungkinkan dibuka sesi kedua. Baik, Ibu. Oke, Ranita Rosaria, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok penyaji. Terima kasih juga atas materi yang telah dipaparkan. Izin bertanya, tadi kan dari yang dibawain ini kita lagi
bahas tentang sejarah humas ya. Nah, kayak kalian jelasin, awalnya tuh kan humas tuh cuma fokus pada pengelolaan reputasi, terus juga hubungan media aja. Nah, namun seiring berjalannya waktu ke dunia modern ini, dengan adanya perkembangan teknologi nih, dan juga media komunikasi yang makin beragam, alhasil fungsi humas sendiri itu udah menjadi lebih kompleks, terus juga lebih luas. Jadinya pasti dong ada tantangan atau hal baru dalam beradaptasi. Nah, menurut kalian sendiri, ini tuh gimana sih yang peran yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi itu sendiri terhadap humas gitu sehingga bisa apa sih namanya ngerubah arah humas sendiri itu yang tadinya cuma fokus ke pengelolaan reputasi hubungan media sampai-sampai sekarang jadi makin kompleks dan luas gitu job desk dari humas itu sendiri. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ranita. Mungkin nanti bisa diketik garis besarnya ya, tolong dikirim. Selanjutnya silakan Mas Ihsan. Izin perkenalan diri, nama saya Ihsan Ali Muzaki dari kelompok 10. Saya di sini mau bertanya, kan mengingat penurunan konsumsi media cetak, bagaimana sih Humas dapat memastikan bahwa pesan dalam publikasi ini tidak hanya sampai tetapi juga mempengaruhi targetnya? Apakah ini cuma sekedar tradisi atau hanya nilai strategis yang hilang jika publikasi cetak ditinggalkan? Terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa diketik juga ya. Terima kasih. Oke, sudah ada 3 penanya nih yang saya catat ya. Yang pertama menanyakan mengenai humas yang berpengaruh, ya terutama humas perempuan itu siapa, kira-kira apa pengaruhnya atau sumbangsihnya. Yang kedua peran teknologi dan humas kaitannya di mana gitu ya. Terus yang terakhir humas dan publikasi cetak. Intinya seperti itu. Nanti ini yang sesi pertama, silahkan dijawab dulu. Jika memungkinkan kita akan membuka sesi yang kedua. Jadi untuk yang teman-teman mau menjawab, kayak Rika, ada pertanyaan dari sini juga, nanti mohon bersabar dulu ya. Silakan Mas, dipimpin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Baik Bu, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Diupayakan ya teman-teman nanti untuk yang kelompok 2 maju minggu depan, tolong lebih komprehensif lagi pembahasannya ya. Lebih bagus disipkan case-case gitu ya. Jadi kita bisa bedah, kita bisa analisa case-case humas itu seperti apa sih sekarang gitu ya. Jadi tolong tambahkan kasusnya berapa Bu? Bisa 1 atau 2 boleh. Jadi kita langsung menganalisa dari segi teoritisnya, dari segi praktisnya nanti gimana baiknya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Tadi pertanyaannya adalah, ada tidak tokoh perempuan yang berperan penting dalam pengembangan humas di abad ke-20, namun sering luput dari perhatian sejarah? Ada.
Contohnya yaitu Doris Placement Bernays, yaitu istri dan seorang mitra profesional dari Bapak Humas modern yaitu Edward Bernays. Pencapaiannya ia memiliki pencapaian sebagai perempuan pertama di Amerika yang mengajukan paspor atas nama dirinya sendiri. Selanjutnya juga ada Bestie Ann Plank yang dikenal sebagai First Lady of Public Relations di Amerika. Selanjutnya ada Alice Beeman. Alice Beeman adalah tokoh penting lainnya yang memiliki peran sentral dalam pengembangan Hubas di bidang pendidikan tinggi. Dia adalah perempuan pertama yang menjadi President Council for Advancement and Support of Education, sebuah organisasi yang berfokus pada komunikasi, penggalangan dana, dan hubungan masyarakat untuk universitas dan perguruan tinggi. Baik, apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita. Jadi pertanyaannya adalah, karena awalnya Humas fokus pada pengelolaan reputasi dan hubungan media, lalu ada perkembangan teknologi. Jadi bagaimana teknologi dan media komunikasi mempengaruhi cara Humas mengelola reputasi dan hubungan dengan publik ya. Oke, jadi perkembangan teknologi dan komunikasi ini telah mempermudah Humas dan mengelola reputasi dan hubungan publik melalui komunikasi real time, analisis data, dan interaksi langsung. Media sosial dan konten digital memperluas jangkauan dan memfasilitasi respon cepat terhadap isu. Sementara itu juga ada kolaborasi dengan influencer juga meningkatkan efektivitas strategi komunikasi. Apakah sudah terjawab? Terjawab. Terima kasih banyak kelompok penyaji atas jawabannya. Tes, saya izin menjawab pertanyaan dari Ihsan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Izin jawab terdengar. Oke, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya adalah mengapa media cetak ini masih digunakan dan Humas juga masih menggunakan media cetak dan bagaimana caranya Humas menyampaikan pesannya tepat sasaran kepada publik melalui media cetak. Jadi sebenarnya media cetak ini memang masih ada, tetapi angka dari penurunan jumlah media cetak juga semakin tahun semakin berkurang. Nah, melalui data dari yang saya temukan, jadi jumlah anggota Serikat Perusahaan Pers atau SPS terus merosot dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 itu masih ada sekitar 600-an mungkin media cetak yang terdaftar di serikat. Tetapi pada tahun 2022 itu hanya tersisa 399. Itu berarti menandakan bahwa media cetak semakin tahun ini makin ditinggalkan. Namun kenapa masih ada media cetak yang bertahan dan masih digunakan oleh Humas-Humas? Karena mungkin kita memang berada di era digital. Namun tidak menutup kemungkinan dan kita harus sadar juga tidak semua daerah memiliki akses yang baik untuk internet. Jadi media cetak ini juga masih bisa digunakan oleh Humas untuk mencapai target-target yang memang targetnya itu ada di plus. Bagaimana yang nanya, apa sudah jelas? Atau ada yang boleh tambahkan dari jawaban yang disampaikan oleh penyaji? Izin jawab, Bu, sepertinya belum kelar menjawab ya. Belum kelar katanya. Iya, Ayo. kayaknya nge-lag itu Nazarnya. Ya, mungkin teman kelompoknya bisa bantu penjelasan dari Nazar tadi. Oke, baik. Nanti saya akan ulas kalau begitu. Silakan kita move ke pertanyaan yang kedua, sesi yang kedua. Mungkin dibuka 2 orang penanya saja. Raise hand. Baiklah, teman-teman, silakan jika ada yang ingin bertanya. Hanya 2 pertanyaan ya, Bu? Iya, 2 penanya aja. Supaya nanti saya Baiklah. bisa ulas.
Untuk Anissa Fatin dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, boleh tolong sebutin nggak sih, apakah ada nih peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang memperlihatkan dampak signifikan dari praktik humas terhadap opini publik? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya silakan Ruth Damayanti. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ibu dan teman-teman, izin bertanya, apakah ada situasi di mana teknologi ini menjadi hambatan bagi suatu perusahaan? Dan menurut kelompok kalian, humas itu tuh sebenarnya lebih baik melalui media cetak atau melalui website atau sosial media yang semakin berkembang ini? Oke, bisa dipahami pertanyaannya ya. Ya, silakan dijawab, Mas. Baik, Bu. Sebelumnya izinkan kita berdiskusi terlebih dahulu. Ayo, mana ini kelompoknya? 2 pertanyaan aja loh ini.
Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ruth. Pertanyaannya, apakah ada situasi di mana teknologi menjadi hambatan bagi suatu perusahaan? Dan menurut kelompok kami, humas itu lebih baik melalui media cetak atau melalui website atau sosial media yang semakin berkembang ini. Saya akan menjawab bagian pertama. Teknologi dapat menjadi hambatan bagi perusahaan jika menghadapi biaya tinggi, risiko keamanan, kekurangan keterampilan, atau kepatuhan terhadap regulasi. Lalu untuk pendapat kami dalam hal humas, website dan media sosial biasanya lebih efektif daripada media cetak karena dengan website atau sosial media memungkinkan interaksi langsung dengan audiens, terus juga menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang rendah. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi, Mas. Tes. Apakah terdengar? Iya, silakan, Mas. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Fatin. Yaitu apakah peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang memperlihatkan dampak signifikan dari praktik humas terhadap opini publik? Ada beberapa peristiwa besar yang dalam sejarah. Yang pertama yaitu kampanye Tours of Freedom. Pada tahun 1929, yaitu terjadi gerakan kampanye tembakau yang dipimpin oleh Edward Bernays untuk American Tobacco Company yang berdampak yaitu mengubah opini publik dan rokok ini mulai diterima secara luas oleh perempuan di Amerika. Selanjutnya itu adalah kecelakaan kereta Pennsylvania di Railroad pada tahun 1906 yang dipimpin oleh Ivy Lee. Praktiknya yaitu Ivy Lee memperkenalkan pendekatan baru yaitu transparansi dan keterbukaan. Dampaknya, pendekatan ini memperkuat reputasi perusahaan dan membentuk dasar untuk pendekatan humas modern dalam krisis yang menekankan pentingnya kejujuran dan hubungan baik dengan media. Ada beberapa peristiwa besar lain yaitu seperti Ludlow Massacre, kampanye kesehatan publik I Speak for Freedom, krisis Tylenol, dan lain-lainnya. Oke, apakah menjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, gimana? Sudah selesai berarti ya? Pertanyaan semuanya sudah dijawab. Mungkin saya akan sedikit memberikan insight dari pertemuan materi minggu ini ya. Nah, ini kelompok kelompok pertama yang melakukan presentasi untuk materi mengenai sejarah. Kalau saya catat di sini ada sejarah, identitas korporat ya. Terus juga ada tentang citra perusahaan dan media komunikasinya. Nah, saya akan mengulas bahwa memang perkembangannya sejarah PR ini semakin ke sini menjadi salah satu profesi yang bisa kalian tekuni gitu atau bisa kalian menjadikan sebuah opsi di dunia kerja. Kalau dulu tahun 1990 kalian sudah lahir tahun 1990? Belum ya. Kalau di tahun itu ya, kalau di tahun itu, humas itu bukan sebagai profesi yang seperti sekarang, karena dulu konotasi humas itu, mohon maaf, kadang-kala suka disandingkan dengan PL ya, pemandu lagu. Jadi kalau karaoke gitu ya, tolong dong minta PR-nya satu gitu. Tolong dong bisa ditemani sama PR-nya satu. Jadi konotasi PR waktu zaman dulu itu konotasinya sangat negatif. Tapi semakin berkembang ke sini 2000-an itu PR semakin dihargai keberadaannya, bahkan dijadikan sebagai salah satu profesi untuk bisa kalian melamar gitu di bidangnya ya. Jadi semakin berkembang pesat. Nah, termasuk mengenai
apa namanya humas atau PR dari segi karakteristiknya. Tapi sayang ya di kelompok ini tidak membahas mengenai humas humas pemerintahan dengan humas yang swasta organisasi. Itu juga beda karakteristiknya. Saya pernah di dua posisi yang berbeda antara humas BUMN saya pernah di pemerintahan, di Pemda juga saya pernah, dan di organisasi juga sebagai humas di swasta juga saya pernah. Nah, dua ini punya orientasi yang berbeda. Kalau di Humas Pemda saja, kita cukup menjembatani saja, istilahnya menjaga image, menjembatani komunikasi antara pemerintahan daerah dengan masyarakat sekitar. Tapi kalau sudah berorientasi terhadap humas organisasi atau PR organisasi, tujuannya sudah lain lagi. Karena untuk meningkatkan produk, meningkatkan penjualan, itulah adalah kerjaannya humas. Jadi marketing dengan humas itu saling beririsan satu sama lain. Kalau produknya bagus, otomatis peningkatan terhadap penjualannya juga bagus. Citranya bagus, berimplikasi terhadap peningkatan jumlah produk yang dijual. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, apa lalu kaitannya, Bu, antara humas dengan identity corporate, identitas corporate? Kalau saya sekarang mengatakan atau saya menyebutkan slogan misalnya, kuliah gitu. Kalian langsung ingat kemana? Kalau saya bilang kuliah, slogan itu, tagline itu? Kampus, Ibu. Iya, kampus kan. Kalau misalnya saya bilang kuliah, BSI aja. Nah, itu adalah bentuk apa? Identitas korporat yang dibuat oleh PR BSI. Supaya kalau misalnya orang tua yang mencari tempat kuliah, ingatnya ke BSI. Gitu. Nah, itu adalah identitas dari BSI supaya diingat sebagai salah satu perguruan tinggi yang bisa dijadikan sebagai opsi. Gitu. Nah, terus berikutnya, ada lagi PR yang pinter yang sampai top of mind dari si konsumen. Kalau kalian beli air mineral, biasanya ke abangnya bilang apa? Pak, beli Aqua 1. Tiba-tiba bapaknya ngasihnya Fit, Ades, lek mineral. Apa kalian protes? Enggak masalah. Nggak apa-apa, Bu, dikasih Fit juga. Nggak apa-apa, Bu, dikasih Ades juga. Nah, itu apa? Siapa kerjaannya? Kerjaan PR bagaimana mengingat kepada si konsumen bahwa air mineral itu ya yang diingat hanya satu, Aqua gitu. Ya. Nah, itu adalah pekerjaan seorang public relation supaya bisa ingat bahwa brand produknya itu melekat di hati para masyarakat atau konsumennya. Nah, jadi identitas korporat tugasnya siapa? Tugasnya PR. Tugas tanggung jawabnya PR supaya lebih dikenal ke masyarakat. Otomatis kalau masyarakat sudah mengingat, berimplikasi terhadap kenaikan peningkatan dari si jumlah produknya. Makanya kadang-kala di perusahaan-perusahaan itu banyak orang perusahaan atau yang punya usaha itu mencari SDM yang semuanya bisa all package. Jadi tidak hanya mencari bagian PR-nya saja, kadang-kala mereka mengaitkan dengan marketingnya. Jadi kadang-kala mereka hanya melihat ini anak harusnya bisa nih menjadi MPR, marketing public relation, jadi all package. Makanya kalau kalian sekarang punya kesempatan, cobalah keahlian sebanyak mungkin. Karena perusahaan itu semuanya inginnya yang semuanya serba bisa. Desain bisa, komunikasi bisa, public speaking-nya bagus, komunikasinya bagus, bisa lobby dan negosiasi, kemampuan digitalnya oke, gitu. Nah, perusahaan inginnya seperti itu, bisa semuanya. Daripada harus menyediakan SDM satu-satu dari keahlian yang berbeda, mending bayar lebih satu SDM, tapi gajinya agak mahal. Contoh, perusahaan membutuhkan 5 keahlian. Yang satu pinter digital, yang satunya lagi pinter lobby, yang satunya lagi pinter desain. Tiba-tiba kalian hadir nih, kalian satu orang hadir, bisa ketiganya. Daripada harus ngegaji 3 orang, yang satu orangnya 10 juta, jadi 30 juta, mending gaji kalian 20 juta, tapi punya 3 keahlian.
Nah, itulah orang-orang kapitalis yang berpikir bagaimana bisa seefisiensi mungkin, tapi tidak mengurangi rasa ibaratnya semacam efektif dari kalian bekerja. Makanya jangan sia-siakan waktunya selagi masih muda, coba sedemikian rupa mengenai pengalaman-pengalaman yang bisa kalian lakukan. Ya. Oke, berikutnya masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaannya ada humas perempuan yang berpengaruh. Tadi mungkin sudah diceritakan dari dunia luar ya, maksudnya yang di luar dari Indonesia. Tapi kalau dalam lingkup yang lebih kecil, kita berbicara di Indonesia, menurut saya humas di Indonesia yang paling fenomenal itu adalah Ibu Prita Kemalgani, kalau kalian tahu ya. Ada yang follow Instagramnya mungkin. Beliau adalah pendiri LSPR. LSPR tahu singkatannya? Nara tahu LSPR? Tahu tapi kurang tahu artinya, Ibu. Tahu sih Bu, sering dengar tapi kurang tahu artinya. LSPR itu London School of Public Relations. Nah, beliau adalah pendiri LSPR. Jadi Ibu Prita ini langsung berpikir dulu sampai 20 tahun yang lalu atau bahkan 30 tahun yang lalu berpikir ini humas ini harusnya sudah menjadi salah satu program studi ya. Seharusnya sudah menjadi satu keilmuan yang harus semakin dipelajari ya. Maka beliau mendirikanlah dari si London School of Public Relations ini. Nah, artinya beliau bisa membaca kebutuhan dari para lulusan LSPR ketika masuk ke dunia kerja, membutuhkan seperti ini ya. Gitu. Nah, kalau kalian tahu, dulu saya pernah benchmark ke kampusnya. Orang-orang LSPR memang disediakan untuk menjadi PR profesional gitu, mahasiswanya. Yang kita datang nggak tahu dia siapa aja, dia disapa. Pagi Ibu,